Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Ica. Oke, Ananda, hari ini kita akan mempelajari mengenai besaran turunan. Karena kemarin kita kan sudah ya mempelajari mengenai besaran pokok. Ada yang masih ingat besaran pokok itu apa? Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya dapat didefinisikan. Contohnya kemarin ada panjang, kemudian massa, waktu, intensitas cahaya, arus, kemudian apalagi jumlah zat dan lain sebagainya. Ada 7 ya, ada 7 macam besaran pokok. Kemudian hari ini kita akan pelajari mengenai besaran turunan, di mana besaran turunan itu nanti juga terdapat beberapa. Kita mulai dulu. Kemarin kita juga sudah mempelajari mengenai objek IPA, kemudian satuan baku dan tak baku, ada juga besaran pokok, turunan, kemudian konversi satuan, dan yang terakhir kita nanti akan mempelajari mengenai percobaan pengukuran. Nah, kemudian hari ini besaran turunan. Jadi besaran turunan itu apa sih? Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Maksudnya gimana? Nah, karena kemarin besaran pokok itu sudah pakem ditentukan kalau dia itu terdapat 7 jenis atau 7 macam besaran pokok. Nah, untuk besaran turunan sendiri itu tidak ada, Ananda, tidak terbatas, banyak sekali. Apakah di abad ke-21 ini yang teknologi semakin canggih, apakah semua satuan itu sudah stuck di besaran pokok saja? Apakah hanya ada panjang, hanya ada meter? Nah, itu pasti ada pengembangan yang lainnya. Yaitu contohnya di sini ada luas. Luas itu apa sih? Kalau kita mengukur luas ruangan. Nah, luas ruangan kalau di matematika itu diukurnya bagaimana? Yaitu panjang dikali lebar. Nah, panjang itu ya besaran panjang. Lebar itu kan juga panjang. Cuma dia itu penyebutannya itu lebarnya gitu kan. Berarti artinya apa? Kita itu sedang melakukan pengukuran panjang yang pengoperasiannya itu dikalikan panjang kali lebar. Intinya kita sedang melakukan pengukuran apa? Panjang. Nah, oleh karena itu luas itu adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Seperti itu. Kemudian lebih dikembangkan lagi ketika kita menghitung panjang, kemudian lebarnya dan juga tingginya menjadi ruang. Nah, itu kan kita panjang misalnya 10 meter, lebar 8 meter, tingginya 12 meter. Nah, itu kan meter itu satuannya apa? Satuannya panjang kan ya. Nah, berarti volume juga itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, itu artinya pengembangannya. Nah, kemudian ada juga konsentrasi larutan. Kemudian ada juga laju pertumbuhan, ada gaya, ada energi, ada usaha. Nah, ini semuanya itu adalah besaran turunan. Apakah hanya ini saja? Apakah kecepatan, kemudian percepatan, kemudian apalagi ya yang tidak ada di sini ya? Misalnya yang tidak bisa tuliskan di sini, misalnya daya yang satuannya watt, kemudian misalnya Bu Ica punya satuan energi kinetik, potensial, semuanya itu adalah besaran turunan. Jadi besaran turunan kalau ditanya ada berapa besaran turunan itu kita tidak bisa menyebutkan, karena besaran turunan itu adalah pengembangan atau turunan dari besaran pokok. Kita bisa menurunkan apa saja. Kalau misalnya usaha itu adalah W itu adalah F kali S atau gaya dikalikan dengan jaraknya. Jarak itu sudah jarak, kalau kita menghitung jarak itu kan panjangnya. Kalau gaya itu juga sudah turunan dari apa? Massa dikali percepatan. Seperti itu terus kita turunkan sampai kita mendapatkan sebenarnya usaha itu diturunkan dari besaran pokok apa gitu. Kita deteksi, kita turunkan semuanya sampai dia sampai dia menunjukkan besaran pokoknya, sampai stuck di besaran pokok yang mana, seperti itu ya. Kemudian setelah itu, nah Bu Ica bahas misalnya luas. Kalau misalnya Bu Ica punya daun nih,
kalau mau menentukan luas daun seperti apa kira-kira? Nah, seperti itu. Bagaimana cara Ananda mengukur luasnya daun? Nah, nanti ini ada pembahasannya di e-book IPA yang sudah Bu Ica cantumkan di e-learningnya. Silahkan di-download bagi yang belum download. Bagi yang sudah, silahkan untuk mempelajari besaran turunan ini dan juga materi-materi sebelumnya yang sudah Bu Ica jelaskan. Kemudian ada juga nih volume itu besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang yang sudah Bu Ica jelaskan tadi. Nah, misalnya volume air, volume zat cairnya berapa? Nah, itu alat ukurnya bisa kita gunakan gelas ukur. Misalnya airnya mau berapa mili, kemudian mau misalnya dikasih balok, misalnya nanti volumenya jadi berapa dan sebagainya. Kemudian konsentrasi larutan. Kalau konsentrasi larutan, Bu Ica mencontohkan misalnya Ananda membuat sirup nih, membuat minuman. Nah, minuman Ananda kasih gula misalnya. Nah, Ananda kasih gula, ternyata kok kurang manis ya. Kemudian Ananda kasih lagi. Kok kurang manis ya, sampai 3 kali misalnya, 3 sendok misalnya. Nah, itu kan Ananda kemudian ketika Ananda campurkan, sudah manis. Nah, dari larutan itu kita bisa tahu konsentrasi gulanya yang sudah kita masukkan ke dalam larutan itu berapa. Nah, itu bisa diketahui. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan penyelidikannya? Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih yang diketahui masa terlarut. Misalnya tadi 3 sendok itu misalnya kalau kita ukur berapa sih masanya gitu. Kemudian volume pelarutnya, misalnya tadi airku seberapa ya, seperti itu. Kemudian apa masalahnya, kita mau menentukan konsentrasi larutan. Kemudian bagaimana strateginya? Nah, gunakan persamaan penentuan konsentrasinya. Bagaimana persamaannya? Nah, ini K, konsentrasi larutan sama dengan massa terlarutnya, yaitu 20 gram, dibagi dengan volume pelarut, yaitu 2 liter. Artinya, konsentrasi gula kita yang terdapat dalam larutan itu adalah 10 gram per liter satuannya. Seperti itu. Jadi, gram per liter ini sudah bukan merupakan besaran pokok lagi, karena dia sudah diturunkan dari massa dan juga volume ini adalah dari panjang seperti yang Bu Ica jelaskan tadi. Berarti konsentrasi larutan itu diturunkan dari besaran pokok, massa dan juga panjang, seperti itu. Kemudian ada juga nih laju pertumbuhan. Kalau kita tahu tumbuhan jagung ini kecepatannya berapa sih, kok per hari kok kayaknya dia segini, kemudian kok segini. Nah, setiap hari kok berapa sih kecepatannya dia tumbuh. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Bisa dari kita turunkan dari besaran pokok panjang, karena kita kalau sekali lagi mengukur tinggi itu sama kita mengukur panjang. Kemudian per selang waktunya. Nah, selang waktu ini kan berarti kita mengukur waktu. Nah, berarti laju pertumbuhan itu diturunkan dari besaran panjang dan juga besaran waktu, seperti itu ya. Oke, seperti ini mungkin penjelasan untuk lebih lanjut bisa kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut Ananda bisa pelajari di Google ataupun di e-book yang sudah Bu Ica share di e-learning kursus IPA. Jadi nanti Ananda belajar di sana. Kalau ada yang belum bisa, silahkan ditanyakan ke Bu Ica. Kemudian setelah ini Ananda langsung menuju ke tahap pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.